Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Kisah ini diambil dari kisah nyata dan kami rangkum sederhana mungkin. Seorang sinden muda berusia 17 tahun, menerima hadiah iPhone 13 dari seorang bupati, dan seketika, seluruh Jawa Timur gempar. Tapi siapa sangka, di balik hadiah itu tersembunyi cinta terlarang, tekanan publik, dan pengorbanan yang mengubah hidup mereka selamanya. Ini bukan sekadar cerita viral, ini kisah tentang suara, luka, dan janji yang tak pernah selesai. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli, ala Muhammad wa, ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga dengan sholawat ini, kita mendapatkan berkah dan syafaat dari Rasulullah di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sahabat Mizan Story agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Beginilah kisahnya. Gending Pangkur mengalun pelan, mengisi langit-langit pendopo agung di tengah kota Kediri malam itu. Ratusan pasang mata terpaku pada satu sosok, Niken Salindri. Usianya baru 17 tahun, namun saat ia duduk bersila di pojok panggung dengan selendang hijau dan kebaya beludru, suaranya membelah malam seperti suara dari zaman yang lupa waktu. Denting gamelan menyatu dengan lengking vokalnya, menciptakan suasana magis. Di antara hadirin, bahkan para pejabat tinggi pun terdiam, seolah disihir oleh pesona remaja ini. Niken lahir dari keluarga seniman sederhana. Ayahnya seorang pengrawit, ibunya penjual jajanan pasar yang selalu membawa Niken ke sanggar sejak kecil. Ia tumbuh dengan napas budaya, namun juga luka hidup yang dalam. Kehilangan ayahnya karena kecelakaan saat manggung di luar kota 2 tahun lalu menjadi cambuk yang tak pernah ia lupakan. Setiap bait gending yang ia nyanyikan adalah doa, dan setiap tarikan napasnya di atas panggung adalah bentuk perlawanan pada nasib yang pernah membuatnya hampir menyerah. Malam itu bukan malam biasa. Festival Budaya Jawa Timur 2025 diselenggarakan di alun-alun Kediri dan ditayangkan secara langsung oleh beberapa stasiun TV lokal. Ini adalah panggung terbesar yang pernah Niken pijak. Ia tak tahu bahwa di antara para tamu kehormatan, duduk seorang pria muda dengan belangkon hitam dan batik motif Tuban, Mas Lindra, Bupati Tuban yang terkenal dengan program pelestarian budaya dan wajahnya yang kerap warawiri di media sosial. Saat penampilannya usai, tepuk tangan menggema. Tapi Niken tak berdiri. Ia hanya menunduk dalam-dalam, menahan haru yang menggenang di matanya. Di balik tirai rias, ia diam-diam menangis. Bukan karena gugup atau takut, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia merasa panggilannya sebagai seniman diakui di hadapan dunia. Ia merasa ayahnya hadir di sana, berdiri di barisan gamelan, mengangguk bangga. Setelah acara, beberapa panitia memanggilnya. Ada yang ingin bertemu, bisik mereka. Niken dengan gugup mengikuti, tanpa tahu bahwa takdir baru sedang menunggu di balik temaram pendopo. Ia berhadapan dengan Mas Lindra, yang tersenyum hangat dan berkata, "Suaramu tadi seperti nyawiji dengan langit, Niken. Aku bangga budaya kita masih punya bintang seperti kamu." Hati Niken bergetar. Ini bukan pujian biasa, ini seperti petir yang membelah jalur hidupnya. Tak ada yang menyangka bahwa momen singkat itu akan menjadi awal dari gemuruh yang kelak mengguncang Jawa Timur. Bagi Niken, malam itu hanyalah panggung besar yang menandai naiknya karir. Tapi di mata media, dan netizen yang haus drama, pertemuan dengan Mas Lindra adalah bara yang siap membakar. Dan di balik semua kilau lampu dan tepuk tangan, Niken duduk kembali dalam mobil. Menuju rumah kontrakannya bersama ibunya, menggenggam selendang pemberian almarhum ayahnya. Ia menatap keluar jendela, langit Kediri malam itu berpendar merah muda. Ia tak tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. Tidak lagi hanya seorang sinden, tapi ikon, simbol, dan korban dari kisah cinta yang tak biasa. Keesokan paginya, kabar tentang penampilan Niken menyebar cepat. Cuplikan videonya menyanyi di atas panggung dibagikan ulang ribuan kali di media sosial. Beberapa akun berita lokal menulis judul, "Sinden muda dari Kediri bikin Bupati Tuban terpukau." Niken yang baru saja bangun tidur, mendapati wajahnya terpampang di lini massa. Ia terdiam lama di depan layar ponsel yang retak, tidak percaya dirinya kini jadi pusat perhatian, bukan hanya di desa, tapi seantero Jawa Timur. Di sisi lain, Mas Lindra duduk di ruang kerjanya yang luas di Pendapak Rido Manunggal Tuban.
Ia menonton ulang video penampilan Niken berulang kali. Ada sesuatu dalam suara gadis itu yang menusuknya, bukan hanya karena indah, tapi karena terasa tulus. Seperti suara dari hati yang lama terkubur di bawah beban dunia birokrasi dan jabatan. Ia menyuruh ajudannya mencari tahu lebih banyak tentang Niken, dan diam-diam meminta kontak sang sinden muda kepada panitia. Sore harinya, Niken mendapat pesan pribadi dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, "Saya Mas Lindra. Terima kasih sudah memberikan malam yang luar biasa untuk budaya kita. Kalau tidak keberatan, saya ingin mengenalmu lebih dekat." Tangan Niken gemetar. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ibunya, yang membaca pesan itu di bahunya, hanya menatap khawatir. "Hati-hati, Le. Dunia ora mung panggung lan gamelan. Ana wong sing manis, nanging racunnya luar biasa." Namun, rasa penasaran dan kagum dalam diri Niken terlalu besar. Ia membalas dengan sopan, menerima ajakan untuk bertemu secara informal, ditemani oleh manajernya dan staf dari Dinas Kebudayaan. Pertemuan diatur di sebuah rumah makan tradisional di Lamongan, wilayah netral antara Tuban dan Kediri. Niken memakai kebaya biru tua, riasan tipis, dan selendang warisan ayahnya. Ia berusaha terlihat tenang, meski jantungnya berdetak seperti kendang ditabuh cepat. Mas Lindra datang dengan batik coklat dan wajah yang penuh senyum. Di meja makan, mereka bicara tentang budaya, pendidikan, dan masa depan sinden di era modern. Namun di sela percakapan, tatapan Mas Lindra sering menetap lebih lama dari semestinya. Niken merasakannya, dan meskipun ia berusaha mengalihkan pandangan, ada getar halus yang tak bisa ia kendalikan. Ia merasa dilihat bukan sebagai anak kecil, tapi sebagai perempuan muda yang mulai mengerti makna perhatian dari seorang lelaki. Malam itu pulang ke Kediri, Niken duduk diam di mobil. Ibunya yang menjemput di terminal, menatap wajah anaknya yang lebih banyak melamun. "Kamu ketemu bupati itu, Rapopo?" tanya sang ibu. Niken hanya mengangguk, lalu berkata pelan, "Mas Lindra, beda, Bu. Nggak seperti orang-orang lain." Ada sesuatu di matanya. Sang ibu tak menjawab. Ia hanya menatap langit gelap, seolah mencari jawaban di antara bintang yang tertutup awan. Dan dari kejauhan, badai kecil mulai terbentuk. Tak terlihat, namun sudah mulai mengumpulkan awan. Niken belum tahu, bahwa pertemuan singkat yang ia anggap sekadar silaturahmi itu akan menjelma menjadi kisah yang penuh liku, di mana cinta, status, dan sorotan publik bersaing memperebutkan tempat dalam hidupnya. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti mimpi yang terlalu nyata. Niken kembali berlatih di sanggar, tampil di beberapa acara kecil, dan melanjutkan sekolahnya seperti biasa. Namun setiap kali ponselnya berbunyi dan muncul nama Mas Lindra, jantungnya berdegup tak karuan. Mereka bertukar pesan tiap malam, bicara soal budaya, harapan, dan kadang tentang kesepian yang mereka rasakan di jalur hidup masing-masing. Hubungan mereka tumbuh diam-diam, seperti bunga yang mekar di balik semak. Suatu pagi, seorang kurir datang ke rumah kontrakan Niken. Ia membawa sebuah kotak putih elegan, dilapisi pita emas dan kartu kecil berstempel lambang Kabupaten Tuban. Di dalamnya, sebuah iPhone 13 berwarna midnight yang masih tersegel. Di kartu itu tertulis, "Untuk Niken Salindri. Karena suara seindah ini pantas didengar dengan yang terbaik, Mas Lindra." Niken terdiam lama, memandangi hadiah itu seolah tak percaya. Ibunya yang melihatnya langsung menutup pintu dan menarik tangan putrinya ke dalam. "Apa-apaan ini, Le? Iki ora main-main. Kowe ngerti, tuh, akibatnya kalau orang tahu." Suara ibunya bergetar antara marah dan takut. Tapi Niken hanya menatap lantai, bingung menjawab. Baginya, hadiah itu bukan soal harga, tapi perhatian. Bukan karena iPhone-nya, tapi karena seseorang yang biasanya sibuk dengan urusan negara, meluangkan waktu untuk mengingatnya. Apakah itu salah? Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang ia kira. Salah satu staf Dinas Kebudayaan tanpa sengaja memotret hadiah itu saat mampir ke rumah, lalu mengunggahnya di Instagram. Dalam waktu 2 jam, media sosial dipenuhi komentar, "Bupati Tuban kasih hadiah ke sinden remaja, ada apa ini, masih 17 tahun loh." Judul berita pun mulai bermunculan, dan nama Niken mendadak trending. Niken panik, manajernya sibuk menelepon media untuk meredam rumor, tapi sudah terlambat. Banyak yang bersimpati, namun lebih banyak lagi yang sinis. Ada yang bilang dia mencari sensasi, ada yang menuduhnya panjat sosial, bahkan ada yang menyebutnya perebut perhatian pejabat.
Di tengah badai itu, Niken hanya bisa memeluk ibunya dan menangis. Aku cuma pengen nyanyi, Bu. Aku nggak minta semua ini. Sementara itu, Mas Lindra mencoba meredakan situasi. Dalam sebuah wawancara dadakan, ia berkata, saya hanya mengapresiasi anak muda yang menjaga budaya. Tak ada niat apapun di balik hadiah itu. Tapi sorot mata publik tak semudah itu diredakan. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini sekadar penghargaan? Atau awal dari sebuah hubungan istimewa? Di malam yang sama, Niken menatap langit dari balik jendela kamarnya. Di tangannya, iPhone 13 itu masih belum dibuka. Ia merasa seperti memegang bara, cantik, mahal, tapi membakar. Suaranya yang dulu dipuji karena kemurniannya, kini dibalut rumor dan caci maki. Dan entah kenapa, ia merasa baru saja membuka pintu ke dunia yang jauh lebih rumit dari panggung yang selama ini ia kenal. Sejak kabar hadiah iPhone itu mencuat, hidup Niken berubah drastis. Setiap kali keluar rumah, tatapan orang terasa berbeda, antara kagum, penasaran, dan sinis. Beberapa tetangga mulai berbisik saat ia lewat, dan beberapa pengurus sanggar bahkan mengajukan permintaan agar ia rehat sejenak demi meredam suasana. Niken menerima semuanya dengan diam, tapi jauh di dalam hatinya, ada guncangan. Ia tak pernah mengira suaranya yang dulu menyatukan, kini malah memecah opini publik. Sementara itu, Mas Lindra tetap rutin menghubunginya. Pesan-pesan yang dulu terasa hangat, kini terasa canggung. Tak sedikit pun ia menunjukkan niat menjauh, malah makin sering mengajak diskusi soal seni dan pendidikan. Suatu malam, dalam pesan suara yang lirih, ia berkata, aku tahu semua ini berat buatmu, Nick. Tapi aku di sini, kalau kamu butuh sandaran. Kata-kata itu menyentuh, namun juga menambah beban. Niken bukan hanya anak SMA lagi, ia kini jadi sorotan, dan apapun yang ia lakukan bisa disalahartikan. Ibunya, yang selama ini selalu mendukung, mulai berubah sikap. Ia kini sering diam, hanya menatap Niken dengan mata cemas. Kowe ngerti, tuh, Lek, kadang rasa sayang itu bentuknya jebakan. Kowe masih muda, bupati itu, dunianya beda. Tapi Niken tak bisa menyangkal, hatinya memang mulai goyah. Ia tak bisa membohongi diri, perhatian Mas Lindra membuatnya merasa dihargai sebagai perempuan, bukan sekadar seniman muda. Dalam diam, Niken mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini cinta, atau hanya rasa nyaman karena dihargai oleh seseorang yang punya kuasa? Apakah suaranya tetap milik budaya, atau sudah mulai dimiliki oleh kisah yang bukan pilihannya? Ia mencoba menulis puisi, mencoba melukis perasaan yang tak bisa ia ucapkan. Tapi semuanya berakhir dengan sobekan kertas dan air mata di bantal. Suatu malam, manajernya datang dengan tawaran pertunjukan besar di Jakarta. Sebuah konser budaya yang akan disiarkan nasional. Tapi ada satu syarat, jangan ada bayang-bayang Mas Lindra. Jangan sebut soal hadiah, jangan bawa kisah cinta. Niken terdiam. Tawaran itu bisa mengangkatnya ke tingkat nasional, tapi juga menuntutnya meninggalkan satu bagian yang kini tumbuh dalam hatinya. Akhirnya, ia memutuskan tampil. Di atas panggung Jakarta, ia menyanyikan Gending Sinom dengan mata yang berkaca-kaca. Setiap baitnya seperti pertarungan batin. Ia memilih karirnya, tapi meninggalkan rasa yang baru tumbuh. Setelah pertunjukan, ia kembali ke ruang ganti, membuka ponsel, dan melihat pesan dari Mas Lindra, kamu sangat luar biasa malam ini. Tapi kenapa aku merasa, kamu makin jauh? Niken menatap layar lama, lalu meletakkan ponselnya tanpa membalas. Di luar, gemuruh tepuk tangan masih terdengar. Tapi di dalam dirinya, ada keheningan yang menyakitkan. Ia berdiri di tengah dua dunia, antara cinta yang belum sempat mekar, dan mimpi yang terlalu mahal untuk dikorbankan. Dan malam itu, ia sadar, panggung bukan hanya tempat pertunjukan, tapi juga medan perang bagi hati yang harus memilih. Tak sampai seminggu setelah penampilan Niken di Jakarta, badai baru datang tanpa ampun. Sebuah akun gosip dengan jutaan pengikut mengunggah kolase foto-foto Niken dan Mas Lindra, beberapa dari momen festival budaya, beberapa dari pertemuan yang seharusnya privat. Yang paling mengguncang adalah tangkapan layar percakapan manis mereka di DM, entah dari mana bocornya. Judul unggahannya berbunyi, Sinden cantik 17 tahun dipacari bupati. Dengan emoji api dan tagar-tagar Jatim gempar. Dalam hitungan jam, nama Niken Salindri kembali trending. Tapi kali ini bukan karena gending yang ia nyanyikan.
Komentar demi komentar membanjiri akun media sosialnya. Ada yang menghina, ada yang mengejek, ada juga yang mengutuk Mas Lindra karena dianggap tidak etis menjalin kedekatan dengan gadis di bawah umur, meskipun secara hukum usianya hampir dewasa. Namun di antara semua itu, yang paling melukai Niken adalah kalimat-kalimat seperti, sinden instan, pura-pura lugu padahal matre, panggung cuma batu loncatan cari pria tajir. Niken menangis berhari-hari. Ia mengunci diri di kamar, menolak bicara pada siapapun, bahkan ibunya. Sang ibu hanya bisa duduk di depan pintu, mendengar isak tangis yang tak kunjung reda. Kamu kuat, le kuat no atimu. Iki dudu salahmu. Tapi Niken merasa sebaliknya. Ia merasa telah menyeret namanya, ibunya, bahkan almarhum ayahnya ke dalam lumpur yang tak pernah ia bayangkan. Sementara itu, Mas Lindra ditekan habis-habisan. Dewan DPRD mulai mempertanyakan integritasnya. Lawan politiknya tak tinggal diam, memanfaatkan isu ini sebagai senjata. Dalam konferensi pers darurat, ia hanya berkata, saya tidak melakukan pelanggaran hukum apapun. Tapi kalau kasih sayang dianggap skandal, maka mungkin kita telah lupa bagaimana mencintai secara manusiawi. Pernyataannya viral, tapi juga memecah opini. Ada yang mulai bersimpati, tapi lebih banyak yang tetap mencaci. Manajer Niken memutuskan untuk menonaktifkan semua akun media sosialnya sementara waktu. Ia juga membatalkan 2 tawaran tampil besar. Nama kamu terlalu panas sekarang. Sponsor, takut, Nick, kata sang manajer pelan. Di titik ini, Niken merasa dunia yang ia cintai, seni, panggung, gamelan, mulai menutup pintu padanya. Semua yang dulu membuatnya hidup, kini terasa seperti tembok yang runtuh menimpanya. Di tengah semua kekacauan, Mas Lindra nekat mengirim pesan suara lagi. Suaranya terdengar pelan, nyaris patah, maaf, Niken. Aku ingin melindungimu, tapi sekarang aku malah jadi alasan semua orang menyakitimu. Niken hanya bisa menangis mendengarnya. Ia sadar, cinta mereka tumbuh di tanah yang retak. Dan setiap langkah yang mereka ambil, hanya akan semakin membuat luka di hati mereka berdua dan orang-orang di sekeliling. Malam itu, Niken duduk di beranda rumah kontrakan, menatap bulan yang tertutup mendung. Selendang ayahnya ia genggam erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa suaranya tak lagi cukup kuat untuk menyelamatkannya. Dunia maya telah menjadikan kisahnya bukan lagi miliknya, melainkan milik ribuan orang yang tak mengenalnya, tapi merasa berhak menghakimi. Hari-hari berlalu seperti bayangan tanpa bentuk. Niken tak lagi keluar rumah. Sanggar tempatnya biasa berlatih kini sepi tanpa suara sindennya. Suara gamelan seolah enggan berdentang tanpa kehadiran Niken. Para tetangga mulai berbicara dengan nada iba, bukan lagi iri. Bahkan para pengkritik di media sosial mulai terdiam, karena mereka sadar, gadis 17 tahun itu telah hancur oleh opini publik yang mereka cipta bersama. Di dalam kamar, Niken sering menatap layar iPhone yang kini tak pernah disentuh. Ponsel yang dulu membuatnya merasa spesial, kini seperti simbol luka. Ia mulai mempertanyakan segala hal, tentang panggung yang ia cintai, tentang suara yang dulu dibanggakan orang, dan tentang cinta yang ternyata bisa jadi senjata paling mematikan. Ia bahkan sempat berkata pada ibunya, mungkin aku memang lebih baik berhenti, Bu. Mungkin aku bukan sinden yang pantas didengar. Ibunya memeluknya erat malam itu. Le, bapakmu ngelatih kamu bukan supaya kamu nyanyi di panggung mewah, tapi supaya kamu ngerti cara bertahan. Dunia ini ora adil, tapi orang yang ngerti nilai dirinya sendiri, bakal menang, meskipun sekarang kalah. Kata-kata itu seperti cahaya kecil di terowongan gelap, namun luka dalam hati Niken belum siap sembuh. Sementara itu, Mas Lindra mulai mendapat tekanan dari atas. Gubernur memanggilnya, partai menegurnya secara internal, dan berita soal kemungkinan pemakzulan mulai beredar. Ia sempat menyampaikan permohonan cuti dari tugasnya, namun ditolak. Publik menuntut penjelasan, bukan pelarian, kata seorang pejabat senior padanya. Dalam sunyi, Mas Lindra hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Ia tahu, dalam cinta, ia memilih terlalu sembrono. Ia lupa, bahwa cintanya bukan hanya menyentuh hati, tapi juga nasib seseorang yang masih terlalu muda untuk diseret ke gelanggang politik. Suatu sore, Niken mendapat surat tanpa nama. Isinya hanya selembar puisi berbahasa Jawa halus, ditulis tangan, tentang suara sinden yang tetap suci meski dicaci. Di balik surat itu, ada seuntai gelang kecil dari benang merah, simbol perlindungan dan harapan. Entah siapa pengirimnya,
namun surat itu membuat Niken menangis lama. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa masih ada yang percaya padanya tanpa syarat. Malam itu, ia duduk di depan cermin dan menyanyikan tembang lirih untuk dirinya sendiri. Suaranya masih gemetar, tapi jernih. Ia tahu, untuk sementara dunia tak lagi menyambutnya. Tapi suara itu masih miliknya. Ia tak akan biarkan dunia mencurinya. Tidak selamanya. Dan ketika fajar menyingsing, Niken membuka jendela kamarnya perlahan. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia menatap langit dan berkata pada dirinya sendiri, aku harus memilih jalan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk suaraku, dan untuk masa depanku. Setelah malam panjang penuh gelap dan bisik luka, secercah cahaya perlahan merambat ke hati Niken. Ia mulai menyanyi lagi, bukan di atas panggung megah, tapi di beranda rumahnya sendiri, ditemani suara alam dan angin yang menyapu sawah Kediri. Beberapa tetangga mulai berdiri diam di kejauhan, hanya untuk mendengar suaranya yang dulu mereka rindukan. Ia tak lagi tampil demi popularitas, tapi demi dirinya sendiri. Demi suara yang sempat ingin ia kubur karena luka. Sanggar yang dulu menolaknya tiba-tiba mengirim undangan. Bukan untuk tampil, tapi untuk jadi pelatih tamu bagi anak-anak kecil yang baru belajar tembang. Undangan itu tak datang dari atas, tapi dari para ibu-ibu kampung yang ingin anak-anak mereka belajar dari sinden muda yang tidak menyerah meski dihantam dunia. Niken membaca surat itu berkali-kali sambil menangis. Ia tahu, ini bukan panggung besar, tapi mungkin, ini panggung yang sesungguhnya. Sementara itu, Mas Lindra menghadapi puncak tekanan politik. Sidang etik digelar tertutup, banyak pihak ingin menjatuhkannya, tapi beberapa tokoh budaya justru maju membelanya, menyebut keberpihakannya pada seniman muda sebagai bentuk dukungan nyata pada pelestarian budaya. Dalam pernyataan publik terakhirnya sebelum masa cuti panjang, ia berkata, jika mencintai budaya membuat saya jatuh, maka biarlah saya jatuh dengan kepala tegak. Tanpa gembar-gembor, Mas Lindra mengirim surat pribadi pada Niken. Bukan ajakan bertemu, bukan janji cinta. Hanya sepucuk permintaan maaf, dan harapan agar Niken terus bernyanyi. Di akhir surat itu tertulis, suaramu akan lebih abadi dari jabatan apapun. Suaramu adalah naskah yang tidak bisa dihapus oleh sejarah. Niken menggenggam surat itu dan membacanya berulang, dengan mata berkaca namun hati lebih tenang dari sebelumnya. Niken memutuskan kembali tampil di sebuah acara kecil desa. Ia mengenakan kebaya putih peninggalan almarhum ibunya dan mengenakan selendang peninggalan ayahnya. Saat nama Niken disebut, para penonton diam, khidmat. Ia berdiri tegak, menunduk, dan mulai menyanyikan gending pangkur dengan suara jernih yang kini dipenuhi luka, perjuangan, dan kedewasaan. Tidak ada tepuk tangan meriah, tapi ada keheningan yang dalam, tanda bahwa suaranya sampai ke hati. Setelah acara itu, video penampilannya tersebar secara organik di media sosial. Tapi kali ini, komentarnya berbeda. Banyak yang berkata, dia kembali, dan lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa jurnalis mulai menulis ulang narasi, dari sinden remaja yang terseret cinta pejabat, menjadi anak muda yang memilih panggung meski dilukai cinta dan dunia. Nama Niken perlahan kembali, tapi kini sebagai simbol keteguhan. Di malam sunyi setelah penampilannya, Niken duduk sendirian di pendapa rumah. Ia menatap langit dan berkata dalam hati, aku tidak tahu bagaimana akhir cerita ini. Tapi aku tahu satu hal, selama aku bernyanyi, aku ada. Dan selama aku ada, suaraku akan jadi saksi bahwa cinta tak harus dimiliki, tapi bisa jadi cahaya di ujung panggung. Setahun telah berlalu sejak badai itu reda. Nama Niken Salindri kini tak lagi hanya dikenal sebagai sinden muda penuh bakat, tapi juga sebagai simbol keberanian perempuan muda yang tak menyerah pada tekanan. Ia kini mengajar seni vokal tradisional di berbagai sanggar dan sekolah budaya, berpindah dari desa ke desa, membawa suara dan semangat. Namun di setiap penampilannya, ada satu lagu yang selalu ia simpan khusus untuk akhir acara, tembang yang ia sebut sebagai janji yang tertinggal. Mas Lindra memilih tidak mencalonkan diri kembali di periode berikutnya. Ia menghilang dari sorotan politik, memilih tinggal di rumah warisan keluarga dekat pantai, jauh dari hiruk-pikuk birokrasi. Beberapa media menyebutnya, bupati yang jatuh karena cinta, tapi ia tak pernah memberikan klarifikasi lagi. Ia tahu, beberapa cinta memang tidak untuk dimenangkan, hanya untuk dikenang. Dan di setiap malam sepi, ia duduk sendiri, menatap laut, kadang memutar ulang suara Niken di video-video lama.
Suatu hari, sebuah surat undangan istimewa sampai di tangan Niken. Acara penghargaan budaya tingkat nasional akan digelar di Yogyakarta, dan namanya masuk sebagai penerima Anugerah Pelestari Seni Tradisi Termuda. Di dalam surat itu, terdapat daftar tamu kehormatan. Nama terakhir di daftar itu membuat napasnya tercekat, Lindra Wijaya, pembicara tamu, ex-Bupati Tuban. Dunia tampak berhenti sejenak, bukan karena takut, tapi karena jantungnya memanggil memori yang belum sempat diselesaikan. Hari itu tiba, Niken berdiri di panggung megah, bukan sebagai sinden remaja yang diragukan, tapi sebagai perempuan yang telah melewati badai. Ia menyanyikan gending dan danggula, tembang tentang kerinduan dan kerelaan. Di barisan tamu undangan, Mas Lindra berdiri dalam diam, menatapnya dengan mata berkaca. Tak ada pelukan, tak ada ucapan, hanya tatapan yang berbicara ribuan kata. Saat lagu usai, keduanya menunduk pelan, saling memberi hormat atas luka yang telah menjadi pelajaran. Di belakang panggung, mereka akhirnya bertemu. Hening menguasai ruang. "Kamu makin kuat sekarang," kata Mas Lindra, suaranya berat menahan emosi. Niken tersenyum lirih, "Dan kamu akhirnya memilih tenang." Mereka tertawa kecil, bukan bahagia, tapi lega. Tidak ada pengakuan, tidak ada janji baru. Hanya pengertian bahwa cinta mereka telah menyelesaikan takdirnya. Ia tidak tumbuh untuk bersatu, tapi untuk membentuk siapa mereka hari ini. Sebelum berpisah, Mas Lindra mengulurkan sebuah buku catatan kecil. "Ini, semua puisi yang dulu tidak sempat kukirim." Niken menerimanya dengan kedua tangan, menatap mata laki-laki itu untuk terakhir kali. "Terima kasih untuk semuanya, bahkan untuk luka yang akhirnya membuatku menemukan diriku." Mereka saling menunduk, dan seperti dua tokoh wayang dalam adegan pamungkas, keduanya berjalan menjauh tanpa menoleh, tahu bahwa cerita mereka telah selesai. Malam itu, Niken membuka buku puisi itu di kamar hotelnya. Di halaman terakhir, tertulis tangan Mas Lindra, "Suaramu adalah takdirku yang tak bisa kupeluk, tapi akan selalu kuikuti seperti bayangan dalam gending yang abadi." Niken menatap langit Yogyakarta yang tenang, dan untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Cinta mereka tak memiliki akhir bahagia seperti dongeng, tapi memiliki arti. Dan itu, lebih dari cukup. Dan begitulah akhir dari kisah fiksi yang penuh haru antara Niken Salindri dan Mas Lindra. Sebuah cerita tentang cinta yang tak harus dimiliki, perjuangan menjaga harga diri, dan suara sinden muda yang akhirnya berdiri kembali di panggung kehidupannya sendiri. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya, dan untuk masa depan yang tetap ia genggam meski penuh luka. Cerita ini adalah karya fiksi semata. Semua nama tokoh, tempat, dan peristiwa hanyalah rekaan dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan nyata. Jika ada kemiripan dengan tokoh atau kejadian sebenarnya, hal itu murni kebetulan dan tidak disengaja. Tujuan cerita ini adalah sebagai hiburan dan bentuk apresiasi terhadap budaya dan seni tradisi Indonesia. Terima kasih telah menonton dan mengikuti kisah ini hingga akhir sahabat Mizan Story. Semoga cerita ini bisa menyentuh hati, membuka mata, dan menginspirasi kita semua untuk terus menjaga suara, baik suara seni maupun suara hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.